Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan tunajjina min khizyi yaumin azim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini untuk terus menegakkan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menegakkan salat Jumat
yang kita awali dengan mendengar khutbah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kelak wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa khatib mengajak diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman ini hidup kita akan memiliki banyak sekali keajaiban apapun ujiannya. Karena kita akan menjadi hamba yang bersyukur dan tidak takabur dengan semua nikmat yang Allah titipkan. Dan kita akan menjadi hamba yang sabar dan tidak minder saat Allah uji kita dengan berbagai macam kekurangan. Karena sejatinya kehidupan kita yang tidak lama adalah episode ujian sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah akan berikan sertifikat kelulusan kita dan insya Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan takwa kita tidak hanya bersabar dan bersyukur, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang sangat peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan sangat sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa jadi rasa sayang ini akan mengalahkan seluruh kebencian dan permusuhan mereka kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena sejatinya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup memaafkan semua kesalahan orang kepada pribadinya tanpa syarat. Karena dia lebih mencintai saudaranya mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada saudaranya tersiksa di neraka selamanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dicaci, dimaki, bahkan dilempari batu berdarah-darah, padahal punya kemampuan untuk membalas dendam, bahkan malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung sudah mengawal beliau untuk memberikan atau membalas apa yang mereka lakukan dengan menimpakan gunung kepada mereka. Tetapi kemudian Rasulullah memilih mendoakan mereka dengan doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk karena mereka kaum yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Sekarang kita masuk pada bulan Syawal. Syawal itu kata lainnya adalah murtafi. Murtafi artinya tinggi, memiliki nilai tinggi. Karena umat Islam dan orang-orang yang beriman ketika dibakar oleh Allah syahwatnya, mampu mengalahkan segala keinginannya, bahkan bisa meninggalkan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya akan menjadi naik dan meningkat. Dari orang-orang beriman kemudian diupgrade menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sehingga kemudian semangat ibadah begitu menggelora. Nah pertanyaannya, bagaimana menjaga itu semua? Tentu semangat ini adalah sebagaimana yang terjadi pada kita sebagai makhluk yang berada di dunia ketika bekerja ingin membahagiakan keluarga. Orang tua bekerja, keluar dari rumah pagi-pagi, kemudian berangkat ke tempat kerjanya, bekerja sesuai dengan SOP yang diberikan kepadanya, mengikuti aturannya, taat aturan perusahaannya, bahkan kemudian dia berprestasi di perusahaannya, maka selain mendapatkan gaji, dia juga mendapatkan bonus-bonus dari perusahaannya. Hasilnya dibawa pulang. Subhanallah. Kalau hari-hari biasa, kepala keluarga yang bekerja ini hanya pulang membawa makan dan minuman saja yang menjadi kebutuhan keluarganya, maka saat dia membawa bonus, dia bisa memberikan buah-buahan, dia bisa memberikan minuman lebih, bahkan kemudian menikmati berbagai macam kenikmatan lainnya.
yang membuat keluarganya bahagia. Saat kemudian terjadi kekurangan, maka kemudian dia akan berupaya lagi, berjuang lagi, mencari lagi, sampai kemudian apa yang diinginkan didapatkan. Dan kemudian ada kebahagiaan lagi. Ketika keinginan kita terpenuhi di dunia ini, kita merasa begitu sangat bahagia. Padahal rasa itu hanya sangat sementara. Karena begitu kita sudah makan kenyang, kemudian lapar lagi, kita akan berjuang lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu bersifat fana dan sementara. Dan semua kesusahan juga bersifat fana dan sementara. Tetapi perjuangannya luar biasa. Perjuangannya sangat dahsyat. Menikmatinya tidak lama, mungkin hanya 1 jam. Tapi pekerjaannya dari pagi sampai sore. Bahkan kemudian ketika keinginannya itu meningkat, maka dia akan berjuang lebih dahsyat. Bahkan kemudian menahan sebagian keinginannya, digunakan untuk menabung. Misalnya ingin jalan-jalan. Saat dia bisa melihat keindahan dunia, dia tabung uang selama 3 bulan, kemudian dia melakukan dharma wisata. Atau berkunjung ke satu tempat, dia menikmati kenikmatan, dia bahagia luar biasa. Padahal persiapannya 3 bulan menabung dan 3 hari menikmati keindahan itu. Inilah gambaran dunia yang diperjuangkan. Dan ternyata sebagian orang itu ternyata ada yang tidak mampu untuk melakukan jalan-jalan selama hidupnya. Habis waktunya untuk bekerja dan pada akhirnya tidak didapatkan apa yang diinginkan, kemudian meninggal dunia. Barulah dia merasakan hakikat kehidupan yang sebenarnya, yang Allah inginkan untuk apa. Tapi ternyata kemudian dia tidak lakukan sebagaimana yang Allah kehendaki. Sampai kemudian Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada seseorang kematiannya, kemudian dia melihat hakikat kehidupan akhirat, ternyata dunia itu tidak seberapa dibanding akhirat. Ketika berdiri di padang mahsyar, itu hanya 1,5 jam. Padahal 60 tahun. Subhanallah. Sehingga kemudian melihat hakikat itu dan ingin kembali ke dunia. Mau ngapain? Mau beramal soleh. Yang dulu tidak sempat dikerjakan. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak seperti yang diinginkan, dipersepsikan. Innaha kalimatun huwa qailah, saat dia mengatakan ingin dikembalikan ke dunia. Wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya adalah alam barzakh yang menghampar sampai hari kiamat. Subhanallah. Di dunia kita bisa berkarir. Dan kita akan semangat dengan aturan-aturannya. Dan itu semuanya sementara. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah membina kita, melatih kita selama 1 bulan untuk merawat dan menjaga sholat 5 waktu ditambah dengan yang sunnah, yaitu qiyam Ramadan. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana menahan yang halal, dan kita mampu yang halal bisa ditinggalkan. Maka ayo kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Karena kalau kemudian kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia dan kita merasakan kebahagiaan walaupun itu sementara, maka pastikan kita juga menyiapkan kebahagiaan abadi kita. Bahagia yang selamanya, yang persiapannya cuma perhitungan akhirat cuma 1,5 jam saja. Yang kemudian kita akan nikmati selamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita mengumpulkan materi dunia, kita bangun rumah, beli aset yang semuanya bersifat kebanggaan tapi tidak bisa dinikmati, kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa syarat, dan kemudian tidak pernah punya bekal akhirat, dan kemudian dia sengsara, maka sungguh rugi sekali. Karena kerja selama sekian lama tidak pernah dinikmati di akhirat sana. Bahkan sampai Allah mengatakan amilatun nasibah, bekerja keras tapi kemudian dia merugi. Dia lelah tapi tidak menghasilkan solusi. Bahkan apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia bisa mewujudkan keinginannya tapi tidak bisa mewujudkan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberadaan kita di dunia bukan keinginan kita, tapi kehendak Allah. Sebagaimana ketika kita sudah masuk di satu perusahaan, maka kita akan sangat ikut aturannya.
Karena perusahaan menginginkan kita berada di sana, maka SOP diberikan, reward diberikan, punishment diberikan, dan kita berlomba-lomba untuk mengejar itu semua, berhati-hati jangan terjerumus pada kesalahan. Maka Allah pun membuat aturan di dunia. Bahkan Allah menurunkan displaynya, bahkan memberikan petunjuknya, dan menghadirkan teladan-teladan sepanjang masa sampai Allah mengambil kembali bumi ini. Maka inilah yang kita harapkan dalam kehidupan dunia. Mendapatkan kebahagiaan yang kemudian apa kita lanjutkan bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Taman-taman surga yang masuk ke dalamnya adalah siapa? Orang tua mereka, sampai kakek-kakeknya, pasangan-pasangannya, anak mantu cucunya. Satu keluarga masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian malaikat-malaikat berlomba-lomba untuk masuk melalui seluruh pintu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya untuk mengucapkan selamat. Karena mereka dulu bersabar di dunia yang tidak lama untuk menikmati kenikmatan selamanya. Sabar di dunia untuk tidak bertemu dengan keluarga ketika berangkat kerja, tidak sarapan bersama keluarga, bisa. Lalu bagaimana persiapan kita untuk berkumpul bersama keluarga selamanya? Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian pada akhirnya kita hidup ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, maka bahagia tidak pernah Allah titipkan pada materi dan juga posisi. Allah titipkan pada hati, jadi siapapun bisa bahagia. Karena nyatanya banyak orang yang punya materi tidak bahagia. Dan bahkan orang yang punya posisi pun tidak bahagia. Kenapa? Karena itu adalah capaian dunia. Sedangkan Allah titipkan pada hati, siapapun yang dia menyempurnakan syaratnya, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan, yang disebut dengan aslus sa'adah adalah ar-ridha. Ar-ridha bima qassamahullah. Ridha dengan apapun yang Allah berikan, ketika diberikan dalam bentuk kenikmatan, tidak sombong, tidak takabur, tapi dia syukur. Dia fokus kepada perannya sebagai seorang hamba, menjalankan perintah, menjauhi segala larangannya. Atau saat Allah berikan ujian-ujian, dia tidak minder, tapi dia sabar. Dan dia fokus pada ibadahnya, karena memang itulah kehendak Allah untuk kita selama di dunia, dan dunia adalah darul amal bila hisab. Kita akan beramal maksimal tanpa ada perhitungan dari Allah, sedangkan akhirat nanti darul hisab bila amal. Semua kita akan dihisab Allah tanpa ada peluang beramal. Maka inilah pentingnya kita berkomunitas, berkumpul bersama orang-orang yang mau menasehati kita. Karena ada orang semakin tua, semakin tidak sadar diri. Ya sudah sekian lama berupaya, tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi terus mencari. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia terbelalak kaget, ingin kembali ke dunia. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, meyakini ketentuan Allah, meyakini kehendak Allah, meyakini balasan Allah, niscaya akan kami berikan kehidupan yang baik ketika di dunia. Allah buat dia menjadi orang yang qanaah. Allah sehatkan fisiknya. Allah jadikan orang yang mudah ibadah. Allah jadikan dia sebagai hamba yang bersyukur. Sehingga dampak dari ketenangan hatinya dengan ridha terhadap kehendak Allah menyebabkan tenangnya pikirannya. Kemudian juga tenangnya fisiknya. Sehingga teraplikasi dalam akhlak dan perilaku serta perkataannya. Sehingga dirasa orang-orang terdekatnya. Orang dekatnya merasa nyaman. Setiap menatap dia, dia pun ikut bahagia. Karena ketika kita berteman dengan orang yang pemarah, kita akan kebawa emosi. Orang yang terburu-buru, kita juga akan terburu-buru. Saat kita berkumpul dengan orang yang sangat tenang, kita pun akan terbawa tenang. Ketika kita berkumpul dengan orang yang kata-katanya baik, yang terekam pun adalah kebaikan,
Dan itulah suasana dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan itu semuanya bukan hanya di dunia, bahkan akan dirasakan selamanya nanti ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala yang rasanya akan dirasakan mulai di dunia adalah yang pertama al-iman wal amal saleh. Beriman dan beramal saleh. Kita boleh sibuk sesibuk apapun, tapi pastikan diri, pasangan dan keluarga semakin meningkatkan kualitas iman, semakin meningkatkan kualitas amal soleh, karena semuanya akan ditinggalkan kecuali yang ini akan dibawa untuk bertemu reuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika orang senang beramal soleh, dia akan mudah untuk berkorban untuk orang lain dan bahagia, bahkan melayani menjadi kebahagiaan. Karena dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu mampu menolong saudaranya. Ternyata pertolongan Allah itu disyaratkan ketika orang punya kepedulian. Kemudian pada saat yang sama, iman ini juga akan apa? Akan memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena orang beriman adalah orang yang gampang syukur, gampang sabar, tidak gampang takabur, tidak gampang minder. Kemudian yang kedua adalah at-takhalluq wat-tamathul bil akhlaqil fadilah. Yaitu orang-orang yang senantiasa memperhatikan perilakunya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benarlah pada akhlak yang agung. Nabi kita mencontohkan bagaimana kehidupan kesehariannya. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Tapi buat siapa zikir itu? Alladzina amanu, bagi orang yang beriman. Karena ada orang yang banyak zikirnya luar biasa, tapi hanya di mulutnya, tidak meyakini dengan hatinya, dia tidak mendapatkan ketenangan. Hanya mendapatkan lafaz-lafaz saja. Maka saat Anda berzikir, pastikan ada yang memandu dan membimbing supaya zikirnya benar. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita ingin merasakan kebahagiaan, paling tidak perhatikan kondisi kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena ini juga perlu penjagaan. Sebagaimana kita menjaga aset-aset kita. Saat orang punya aset dan nampak aman, dia tenang. Maka saat jasmani dan rohaninya terjaga, maka dia pun akan merasakan kebahagiaan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah celaka. Yang ada hanya bahagia. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sebab-sebab kebahagiaan kita di dunia yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dan insya Allah saat kita berjuang untuk itu semua, disampaikan kepada pasangan, didisplaykan kepada anak-anak, maka kebahagiaan akan dirasakan bersama di dalam rumah tangga. Sehingga doa-doa kita yang kita minta kepada Allah, keluarga sebagai qurratu a'yun, akan dikabulkan oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini khatib akan memberikan satu kisah pendek sebagai aplikasi kehidupan kita. Ketika ada yang bertanya, seorang dokter ahli komunikasi, kenapa kemudian sampai bermasalah dengan pasangan dan anak-anaknya, padahal dia adalah dokter komunikasi? Jawabannya adalah, dia memang ahli komunikasi, tapi semua dipraktekkan di luar, tidak di rumahnya. Semua ilmunya dipraktekkan untuk orang-orang yang jauh di sana, tapi tidak dipraktekkan di rumahnya. Yang kedua, dia bisa berkomunikasi dengan orang di mana saja dengan waktu yang cukup. Sedangkan dia tidak pernah cukup berkomunikasi dengan pasangan dan anak-anaknya. Sehingga sangat wajar kalau kemudian dia jauh dari pasangan, jauh dari anak-anak, dan anak-anak merasa jauh dari orang tuanya yang ahli komunikasi tersebut. Sehingga akhirnya yang timbul adalah prasangka. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ayo, ketika kita mampu mencerdaskan anak-anak dengan sekolah dan kuliah, dan mampu menyehatkan anak-anak dengan makanan yang bergizi, jangan sampai tidak menyehatkan dan mensolehkan hati anak-anak dengan iman dan takwa. Karena disinilah tempat kebahagiaan Allah titipkan. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, dia akan berbakti kepada orang tuanya, sebejat apapun orang tuanya. Tetapi anak-anak yang cerdas, yang sehat, bisa jadi mereka akan sangat peduli kepada orang yang jauh di sana. Tapi orang tua yang serumah, bahkan sedang sakit pun, kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Anak orang tua merasa berjuang, tetapi perjuangannya hendak urusan dunia, bukan untuk urusan akhiratnya. Sehingga di dunia dia sudah merasakan sengsara, lalu bagaimana nanti di akhirat sana? Maka Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang hari ini berkasih sayang, suami dengan istri, orang tua dengan anak, bahkan saudara dengan saudara, semuanya menjadi musuh di hadapan Allah kelak, ya, kecuali yang bertakwa. Maka oleh karena itu, ayo tumbuhkan, hadirkan, wujudkan ketakwaan di setiap rumah kita dengan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, sehingga rumah kita menjadi rumah yang tempat berkumpul orang-orang yang bahagia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qadi hajatina wa yassir umurana washrah sudurana wa tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma harir masjidal aqsa min aidil ghasibin wa aidu ila aidil muslimin. Allahumma fad baldatana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin warzuqna imaman wa ra'isan taqiyya mu'mina. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma wahid qulubal muslimin. Allahumma wahid qulub ulama'il muslimin wa zu'ama'il muslimin wa umara'il muslimin li'izzil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.